Halo traders, hello Maxian, kembali lagi ya bersama kita di sini di acara webinar online tentunya bersama Maxco Futures. Di sini saya Adam Ibrahim selaku host dan juga kita ditemani oleh Pak Geraldo ya selaku guest speaker kita yang akan sharing pada siang hari ini berkaitan dengan trading plan khususnya di gold ya. Karena kita tahu bahwa trading plan itu merupakan suatu hal yang sangat esensial dan diperlukan ketika aktivitas trading. Karena tanpa adanya plan, trading kita mungkin akan jauh terekspos terhadap sebuah resiko yang tidak bisa diproyeksikan. Dengan adanya plan, kita akan membantu untuk mengidentifikasi opportunity dan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan return yang optimal. Namun sebelum kita lanjut ke materi pada siang hari ini ya, untuk rekan-rekan yang join lewat YouTube, jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar rekan-rekan tidak ketinggalan terhadap update oleh Maxco Futures berkaitan dengan webinar. Mungkin saya akan coba share screen terlebih dahulu ya terhadap apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di hari ini dan yang sudah kita lewati ya tentunya. Kita tahu bahwa di minggu ini kita mendapatkan sebuah data yang sangat krusial dari US yang berkaitan dengan inflasi secara nilai turun dengan cukup signifikan ya, bahkan di bawah dari proyeksi pasar. Hal tersebutlah yang membuat dolar bergerak turun dengan cukup curam dan itu diartikan sebagai sentimen yang risk on. Tentunya kalau misalkan dolar bergerak turun, maka aset-aset seperti equity market, saham, indeks, kemudian juga komoditas akan mendapatkan sentimen yang relatif positif seperti itu. Kemudian kita juga mendapatkan inflasi di tingkat produsen atau PPI yang kembali menunjukkan adanya negativity dan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai forecast untuk kita ke depannya bahwa oke, mungkin inflasi di Amerika relatif akan cenderung bergerak turun karena secara nilai inflasi di tingkat produsen itu relatif bergerak turun juga. Dan kemudian kita mendapatkan adanya informasi ya tadi malam berkaitan dengan labor market yakni initial jobless claim, which is dari sisi klaim pengangguran di sini meningkat ya dari 218 naik menjadi 231.000, which is ini merupakan suatu nilai yang mencerminkan bahwa ekonomi di Amerika mungkin akan mengalami stagnansi dan itu diartikan sebagai inflasi yang ada indikasi untuk tetap atau bertahan di sekitar 3%-an seperti itu. Maka dari itu dengan banyaknya data yang menunjukkan adanya negativity, mungkin dari sisi Federal Reserve tidak perlu kembali menaikkan suku bunga ya. Bahkan proyeksi pasar di bulan Desember nanti, FOMC meeting yang akan diadakan tanggal 13 Desember, which is 26 hari lagi ya, masih lama, 99,8% partisipan pasar expect bahwa Fed akan mempertahankan nilai suku bunga dan ini diartikan ada potensi dolar terus akan bergerak turun seperti itu. Kemudian di bulan Januari pun sama ya, mayoritas partisipan pasar tetap mempertahankan suku bunga dan kalau misalkan kita melihat secara dolar indeks ada potensi nanti malam ataupun di beberapa minggu ke depan itu ada kecenderungan bergerak turun karena secara price kita bisa lihat bahwa pergerakan impulsif yang saya tandai di warna merah panah di sini itu rilis ketika data inflasi dan kalau misalkan kita lihat bahwa per hari ini terdapat aksi profit taking atau rebalancing position ya. Harga naik terlebih dahulu mungkin akan relatif menguji level area 104.700 di area ini. Barulah kalau misalkan harga tertahan di area ini bisa melanjutkan penurunan atau kalau misalkan terdapat deep correction mungkin akan menguji level 105 di sini barulah mungkin dolar ada kecenderungan bergerak turun kembali. Akan tetapi kalau misalkan terdapat sebuah pergerakan impuls menembus level 104 maka ada langsung follow through turun ke 103. Tapi ini pun perlu membutuhkan sebuah katalis yakni yang berkaitan dengan data Amerika itu sendiri ya, baik itu berkaitan dengan NFP, baik itu berkaitan dengan retail sales, ataupun data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi, yang menunjukkan adanya penurunan, maka dolar indeks secara teknikal ada potensi turun, melanjutkan ke 103, 104, atau bahkan ke 103, seperti itu. Oke, untuk nanti malam kita akan mendapatkan data yang berkaitan dengan building permits di sini. Tapi ini merupakan sebuah non-event. Kalau misalkan tidak ada data yang begitu ekstrim, kalau misalkan datanya sesuai dengan ekspektasi, maka market mungkin akan bereaksi tidak begitu ekstrim. Tapi kalau misalkan datanya rilis di sini,
di atas forecast ataupun di bawah forecast dengan cukup jauh, maka mungkin ada pergerakan volatilitas yang cukup kencang seperti itu. Kemudian siang ini tadi jam 2 ya kita mendapatkan data retail dari Inggris atau dari UK ya tentunya, dan ini menunjukkan masih negativity dari sisi ekonomi Inggris itu sendiri, dan hal tersebut memberikan potensi pound sterling mendapatkan sentimen yang relatif bearish ya dibandingkan dengan mata uang lainnya, karena kita tahu bahwa data retail ini merupakan sebuah aktivitas konsumen yang memberikan pergerakan terhadap roda ekonomi di Inggris itu sendiri. Jika nilainya negatif seperti ini, maka ada indikasi bahwa ekonomi Inggris mungkin akan mengalami stagnansi atau stagflation, dan itu diartikan sebagai potensi inflasi yang kembali bergerak turun. Kalau misalkan inflasi Inggris bergerak turun dengan cukup curam, maka Bank of England mau tidak mau mereka harus mempertahankan suku bunga atau bahkan memangkas suku bunga jauh lebih cepat apa yang diekspektasikan oleh pasar, sehingga hal tersebutlah psikologi kenapa pound sterling mungkin ada potensi bergerak turun jauh lebih ekstrim seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk webinar pada siang hari ini berkaitan dengan makroekonomi. Untuk materi mungkin saya akan serahkan ke Pak Aldo ya. Oke, selamat siang teman-teman Maxian dan tentunya traders, baik itu di YouTube, di webinar pada siang hari ini, dan tentunya di Maxco App. Kembali lagi bersama saya Geraldo Covid dari analis dari PT Maxco Futures. Tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat trading plan di gold market ya. Oke, langsung aja tadi terima kasih untuk Pak Adam yang sudah menjelaskan mengenai berita ataupun event yang terjadi nanti malam. Dan tadi kita juga sudah melewatkan berita penting ya mengenai tentang dari sisi pound sterling itu sendiri, tapi karena kita kali ini akan membahas tentang gold, kita akan mulai langsung saja membahas dari gold market ini sendiri. Saya akan menggunakan chart di sini langsung ya, kita akan melihat ataupun potensinya seperti apa. Nah, sebelum itu saya akan pilih dulu, nah, ini dia aja. Nah, kita akan lihat dari higher time frame. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa key points yang menjadi kunci utama untuk kita melakukan trading gold market ini sendiri ya. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus melihat menggunakan higher time frame terlebih dahulu. Nah, kalau kita menggunakan higher time frame, itu biasakan kita menggunakan daily terlebih dahulu ya. Daily ini ada sebagai roadmap plan-nya. Oke, ini roadmaps. Kemudian M30, M15, M5 ini merupakan adalah entry area. Oke, jadi ini perlu dipahami baik-baik. Kalau misalnya kita ketemu, kita bisa menggunakan daily untuk roadmap-nya, tapi untuk entry area, kita usahakan menggunakan time frame kecil. Kenapa? Karena memang untuk mendapatkan harga di ujung, itu kita harus menggunakan time frame pendek ini, supaya kita bisa mempelajari apa yang terjadi di pasar dan bagaimana responnya. Mungkin itu cukup. Kemudian, yang perlu kita kuasai kedua adalah key point-nya adalah melihat tren besarnya seperti apa. Oke, tren besar ini berarti bicara tentang trend line. Kemudian kalau itu sudah, support resisten penting. Kemudian kita akan menggunakan stokastik. Nah, stokastik. Kemudian juga kita akan menggunakan moving average kalau bisa untuk membantu. Dan yang terakhir adalah chart pattern. Ini adalah beberapa hal yang memang wajib saya gunakan ketika kita mau buat trading plan. Tidak perlu ada semuanya, tapi ada salah satu pendukung dari 4 ini atau 5 hal ini akan menjadi salah satu denah kita untuk kita mencapai tujuan dari apa yang kita mau tradingkan. Oke, langsung saja kita cek dari daily terlebih dahulu ya. Kita lihat di daily bahwa terjadi kenaikan yang impulsif ya selama 1 minggu ini dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan kita lihat bahwa harga terhenti pada resisten minor ya, ataupun resisten sementara pada daily time frame. Kita lihat bahwa titik high-nya masih berada di 92, titik daripada candle yang selanjutnya itu ada di 83. Ini candle bullish yang terjadi opening ya di harga ini.
Jadi kalau kita mau ambil harga opening dan harga closing, kita pastikan itu kita ambilnya di badan candle itu sendiri. Jangan ambil di ekornya, kenapa? Karena ini menandakan titik high dan low saja. Kemudian kita akan lihat dari sisi H4. Dari sisi H4, kita melihat bahwa ini sudah terjadi rejection ya. Kenapa? Karena di sini ada terjadi kumpulan resisten yang cukup banyak. Nah, tapi kalau lihat ini rejectionnya baru muncul satu kali saja. Jadi rejection ini baru muncul satu kali, itu ditandai dengan apa? Terjadinya candle bullish dan bearish ya di candle ini. Saya akan tandai untuk teman-teman bisa tahu. Nah, pakai tanda panah. Nah, ini dia. Ini namanya rejection. Jadi ketika di sini ada resisten, dan dia ketika mencapai itu, ini ada satu rejection atau penolakan terjadinya pelemahan. Tapi kita perlu waspadai terlebih dahulu karena closingnya masih lebih banyak bullish trend pada area ini. Kemudian kita akan lihat H4 apa yang terjadi. Dari H4 ini sudah membuat kecenderungan terjadinya double top area ya. Kita tahu bahwa double top itu terlihat dari top keduanya lebih tinggi daripada top yang pertama. Dan kalau kita lihat titik high yang selanjutnya itu yang paling highest itu ada di 1987 dan 88. Berarti ini merupakan area primary trend yang sempat terjadi penurunan, kemudian dia naik dan dia turun. Nah, seperti ini. Kalau misalnya saya sudah ketemu seperti ini, kita tinggal mendukung bagaimana titik entry untuk bearish trend-nya. Nah, itu dia. Jadi ini primary, ini secondary-nya. Secondary-nya naik, berarti kita tinggal tunggu nih, kapan primary lagi terbentuk. Cara menggunakannya adalah kita akan menggunakan alat bantu yaitu namanya Fibonacci Tools. Kalau misalnya saya pernah membawakan tentang webinar mengenai Fibonacci, itu teman-teman bisa cek aja. Kita harus menentukan dulu titik X dan titik A ini untuk mendapatkan titik B-nya ya. Nah, dari titik B, barulah kita akan mencari titik Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan gunakan dari Fibonacci-nya itu sendiri. Berarti yang kita tarik adalah X menuju A. X menuju A, terlihat bahwa di sini ada area 61,8 dan area 666. Itu merupakan Fibonacci yang memang saya gunakan untuk menjadi titik pembalikan arah. Berarti walaupun dia naik, di sini kita harus waspada bahwa di area 85 ini merupakan terjadinya rejection untuk penurunan lebih lanjut. Berarti kita sudah dapat ketika dia turun seperti ini, kita tinggal tunggu dia naik dan akan mencoba ke bawah lagi. Kalau sudah mencapai bawah ini menjadi key point kita untuk entry selanjutnya. Berarti kita tinggal mengukur dari titik A yang sini ke titik B-nya ya. Nah, ketika dari titik A dan B sudah ketemu, akan menimbulkan titik Y. Berarti titik Y-nya ada di 81. Nah, ada hal yang menarik dari titik 81 ini. 81 atau 61,8 ini biasanya digunakan sebagai take profit level 1. Kalau take profit level 1 sudah kena dan masih ada pelanjutan turun, maka 1979 ini TP2 dan 1978 ini merupakan TP3. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan TP3. Jadi ketika kita sudah mendapatkan area-area tersebut ini, jangan takut untuk kita fight dengan area tersebut. Yang penting kita tahu kita mau exit-nya di mana. Nah, kalau bisa kita lihat harga sekarang itu di 84. Berarti possible sekali untuk harga menjemput ke area tersebut karena trennya sudah terlihat bearish ya. Dari semenjak awal dia naik tidak kuat dan dia terjadi pelemahan, ini merupakan tanda-tanda terjadinya bearish trend. Jadi langsung aja kita pasang di sini sell limit di 85. Oke. Ketika sell limitnya sudah terpasang, tinggal kita tentuin area stop loss. Stop loss ya saya biasa taruh di titik paling high, itu di area 88 atau dilebihkan ke 89 lah di atas ini ya.
Nah, jadi ini adalah titik paling aman dan saya mendapatkan probabilitas. Biasa saya akan langsung taruh sampai di 1978. Nah, di sini. Berarti kalau dilihat, kita punya peluang sekitar 71 pips, dan untuk nilai stop loss-nya hanya sekitar 30 pips. Nah, kita akan belajar hitung-hitungan. Kalau misalnya kita menggunakan 0,1, berarti dalam satu kali posisi kalau kena, kita akan dapatkan sekitar 30 dolar. Nah, 30 dolar itu kan udah lumayan sekali ya. Kalau misalnya kita pasang dua posisi saja, sudah dapat 60. Tapi apakah kita juga siap menerima kekalahan jika analisa kita salah? Tentunya harus siap juga ya, karena kita tahu bahwa ini menjadi bagian resiko dari trading juga untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selama kita siap, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat M30 apakah bisa? Bisa juga. Kalau di M30 maka akan jauh lebih jelas. Di M30 juga terlihat double top yang kedua. Jadi ini kan double top yang ada di H4. Nah, di M30 ada double top yang kedua. Kalau masih belum yakin nih, kita bisa tambahkan stochastic indicator. Kita misalnya tambahkan, biasanya saya pakai itu adalah 533 ya. Kenapa 533? Karena adalah perubahan yang paling cepat dari stokastik itu sendiri. Kemudian kita tinggal tebalkan, kita ambil garis tebalnya, ini kita juga tebalkan. Dari sini kita melihat bahwa ini sudah sesuai dengan plan kita. Kenapa? Dari stokastik juga terlihat terjadinya penurunan. Dari sisi price-nya naik, dari sisi stokastiknya turun. Pak, tapi kan ini udah nyampe di area bawah, apakah masih berlanjut? Menurut saya iya. Kenapa? Karena dari sisi price-nya ini belum selesai. Jadi walaupun dia seperti ini, kita malah jangan cepat-cepat langsung buy. Karena dia udah bersilang kayak begini. Justru karena dari price-nya belum selesai, ini bisa makin dalam untuk lanjut turun. Karena ini hanya di M30. Bagaimana dengan H1? Nah, di H1 lebih sama. Ini di H1 belum terjadi pembalikan arah. Jadi stokastiknya ini masih berpeluang untuk terjadinya pelemahan lebih lanjut. Nah, pelemahan inilah yang kita manfaatkan. Antara kamu mau entry di atas ini, di 85, atau kita mau menunggu dia break daripada 82, kita baru entry. Kalau saya, tipenya adalah saya masuk beberapa terlebih dahulu. Contoh, saya akan masuk di 83, 82, kemudian kalau di 85 masih dikasih, saya akan masuk. Tapi resikonya pasti akan jauh lebih besar karena kita ada beberapa layer entry. Selama itu tidak mengganggu kita dalam membuat trading plan, kita bisa gunakan. Nah, itu yang saya mau bahas. Jadi kita harus melihat dari semua time frame untuk mendapatkan nilai pastinya seperti apa. Kemudian ada yang bertanya sama saya, untuk time frame yang ideal kita pakai time frame berapa? Menurut saya semua time frame itu bisa dipakai ya. Cuman tergantung tipe trader. Kalau trader kayak saya, biasanya saya menggunakan yang tadi ya, time frame besar untuk roadmap-nya, time frame kecil untuk entry-nya. Jadi ketika udah dapat roadmap-nya, tinggal diikuti aja. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan kalau misalnya ada yang mau diskusi mengenai market lain juga boleh, karena menurut saya untuk gold cukup seperti ini. Karena memang kita udah lihat beberapa kali di sini terjadi rejection turun, di sini jadi double top, kemudian di sini stokastiknya turun. Jadi ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan yang cukup lumayan dalam. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di M15 bagaimana Pak? Di M15 juga sama. Tuh, di M15 malah jauh lebih jelas. Jadi kadang time frame kecil itu sangat-sangat membantu karena ibarat kita mau zoom bagian dalamnya seperti apa, kita harus menggunakan yang paling kecil. Ketika M15 sudah kasih sinyal seperti ini, terjadinya retest, ini kita sudah boleh masuk. Kenapa? Karena kita percaya walaupun dia naik, kenaikannya ini tidak akan bertahan lama dan pasti ini akan terjadi penurunan. Apalagi kalau kita belajar chart pattern, ini juga ada pola head and shoulder di M15. Nah, jadi ini adalah besar kemungkinan akan terjadi penurunan untuk
gold market. Jadi gold market ini sejauh ini masih akan bergerak turun ke 1978 sebagai key points daripada entry-nya itu sendiri. Itu dari saya, mungkin saya kembalikan kepada untuk mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai gold, karena memang analisa gold seperti ini, tinggal kita bagaimana untuk mencocokkan dan melihat dari dua kemungkinan yang terjadi ya. Selama kemungkinan itu benar, kita coba fight aja dulu sampai benar-benar cuan baru kita lepas. Seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Aldo ya atas insight-nya untuk kita trading plan terhadap gold ini tentunya sangat-sangat menarik ya. Tadi Pak Aldo sudah menjabarkan bahwa planning-nya ada potensi penurunan ya Pak Aldo yang cukup dalam karena berdasarkan area teknikal Fibonacci dan juga kita mendapatkan adanya area resisten yang gagal ditembus sehingga mungkin rekan-rekan bisa mengambil opportunity melakukan short ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, jangan terlalu mengejar potensi profitnya, kita juga harus memikirkan resikonya tentunya. Dan sebelum kita lihat ya pertanyaannya, karena di aplikasi Maxco di sini ada yang request mengenai Hang Seng nih, tumben Pak Aldo nih. Bagaimana menurut Pak Aldo kira-kira proyeksi Hang Seng? Apakah prospeknya bagus ke depannya? Apakah ada potensi kita bisa melakukan short selling terlebih dahulu? Mungkin pertanyaannya cuma satu ya di sini karena ada Hang Seng doang request. Barangkali Pak Aldo bisa kasih insight nih gambarannya. Baik Pak Adam, tentunya terima kasih dan saya akan jawab untuk Hang Seng ya. Jadi kalau Hang Seng, kita di Meksiko juga itu setiap pagi sering memberikan outlook mengenai Hang Seng ya. Sejauh ini Hang Seng masih terjadi pelemahan sesuai yang saya dan Pak Adam targetkan dari analisakan, bahwa kita melihat 17.300 ini menjadi exit daripada penurunan harga itu sendiri. Kenapa? Karena kita lihat di sini sudah beberapa kali ini menjadi area demand atau menjadi area support kuat untuk Hang Seng itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sisi stokastik, ini sudah cenderung terjadinya double bottom ya, atau kita katakan sebagai bullish divergence, dan ini menjadi opportunity kita untuk melakukan buy area. Tapi perlu diwaspadai bahwa kita harus siap harga itu dari 17.450 hingga 17.300 menjadi area entry kita. Dan untuk stop loss mungkin kita bisa lebarkan sedikit ke 17.100 karena untuk mencegah terjadinya hit daripada nilai Hang Seng ini. Kalau misalnya dia drop, tapi kalau tidak kena ini maka akan jadi potensi pembalikan arah karena demand area di sini masih cukup kuat. Seperti itu, Pak Adam. Baik Pak Aldo, dan di sini mungkin saya kira tidak ada pertanyaan lagi ya, cuma sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan share terlebih dahulu ya terhadap potensi nanti malam dolar indeks seperti apa, mengingat kita tahu bahwa dolar akan menjadi sebuah market mover terhadap seluruh aset finansial. Jadi apa-apa saja yang terjadi di seluruh aset finansial itu kiblatnya adalah dolar ya. Ketika dolar mengalami apresiasi, mayoritas aset yang risk on atau aset yang beresiko itu akan kecenderungan mengalami penurunan. Dan kita bisa lihat bahwa rilis data retail sales tadi siang terhadap data pound sterling ini memberikan adanya sebuah resiko di dalam pasar sehingga dolar indeks relatif mendapatkan strength ya atau kekuatan tersendiri dan mungkin ada indikasi untuk revisit kembali ke 104,7 sebagai resisten minor di sini ya, atau bahkan kalau misalkan terjadi semacam deep correction mungkin ada potensi revisit ke 105. Dan yang perlu kita informasikan bahwa kalau kita ingin melakukan aktivitas analisis di dalam dolar indeks, kita pun perlu memantau US 10 year ya, karena kita tahu bahwa US 10 year ini yang memberikan indikasi apakah Fed perlu menaikkan suku bunga kembali atau tidak. Selama US 10 year-nya di bawah dari 4,5, maka ada indikasi Fed akan mempertahankan suku bunga dalam jangka waktu yang lama dan selama tidak naik lagi di atas 4,5 atau bahkan 4,7 ya, di garis panah yang saya tandai di sini, tentunya ini ketika rilis data inflasi, maka dolar indeks mungkin ada kecenderungan stay di sekitar level 104, bahkan kenaikannya pun mungkin hanya limited saja ya, seperti itu. Karena konteksnya pada saat ini bukan seberapa cepat
Fed akan menurunkan suku bunga atau seberapa lama Fed akan mempertahankan suku bunga, tapi bagaimana perkembangan inflasi di Amerika itu sendiri yang menuntun Fed untuk kembali merubah kebijakannya atau mempertahankan kebijakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kuncinya adalah data US. Kembali lagi bahwa all eyes still on US dollar dan juga all eyes still on Federal Reserve. Jadi menarik untuk kita untuk terus memantau data-data yang berkaitan dengan US itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih mungkin rekan-rekan yang sudah hadir lewat YouTube ya, karena sudah mulai ramai, dan juga lewat Zoom ya. Kalau Zoom mungkin tidak begitu ramai karena sudah dialihkan ke YouTube dan juga aplikasi tentunya ya. Jadi bagi rekan-rekan yang misalkan ingin simple gitu ya dibandingkan ke YouTube gitu ya, ada juga di aplikasi. Jadi rekan-rekan bisa nonton lewat aplikasi Maxco Futures tentunya. Itu saja mungkin untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih perhatiannya, selamat siang dan happy cuan. Introducing our new products, Netflix and Tesla. Join us in shaping your financial future. Available now at Maxco. Trade now.